Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi dami bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamana nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal. Adapun ini itu satu fasal. Bila qatala musliman, apabila membunuh ia seseorang akan seorang muslim, zanna kufrahu, yang menduga ia seseorang akan kufurnya muslim, bi angkana alaihi, dengan bahawa ada atasnya muslim, ziyul kuffar, perhiasan orang kafir. Bukan perhiasan, Tanda orang kafir. Bidari harbi, di negeri harbi. La qisas alaih, saya tidak ada qisas atasnya orang yang membunuh. Wa kadza, dan begitu juga la diyata fil azhar, tidak ada diat berdasarkan pendapat azhar, li udri, karena udzur. Wasani, dan ada pun pendapat kedua, alaihi diyatu, wajib atasnya orang membunuh oleh itu diat, li'annaha, karena sesungguhnya muslim, tathbutu ma'a syubhat, karena sesungguhnya diat tetap ia diat bersama syubhat. Au bidarul islam mi, atau di negeri Islam, wajaba, niscaya wajib, ai kisosu ibtidaan wa diyatu badal anhu, wajaba, niscaya wajib keduanya, ai kisosu ibtidaan, kisos yang permulaan, dan diat sebagai ganti darinya kisos. Wa fi kisosin, dan tentang kisos, qaulun, itu ada satu qaul, annahu, sesungguhnya, la yajibu, dan tidak wajib kisos, tidak wajib kisos, wa tajibu diat, dan wajiblah diat. Au qatala man ahidahu murtaddan, atau membunuh ia seseorang akan orang yang berjanji ia orang akannya pelaku hal keadaan murtad. Au dhimmiyan, atau dhimmi, au abdan, atau budak, au dhannahu qatila abihi, atau menduga ia seseorang akan pelaku atau menduga ia seseorang akan pelaku orang yang dibunuh, korban, akan korban yang itu yang membunuh bapaknya seseorang. Fabana khilafuhu, lalu terbukti sebaliknya kejadian. Fal madhabu, maka adapun pendapat madhab, wujubul kisosi, wajib kisos, alaihi, atasnya seseorang. Apa tim ahidahu? Orang ahidahu, yang berjanji ia orang akannya pelaku, atau artinya mengetahui. Mengetahui, bukan berjanji. Ma'had, tempat belajar. Ahdi, zikri, ahdil huduri. Alif lam ahdi. Ahdi itu artinya alif lam yang sudah diketahui kemana maksud dari alif lam itu. Kenapa diketahui? Karena zikri, penyebutan sebelumnya, karena huduri, karena zihni. Nah, ulang. Au qatala man ahidahu, atau membunuh ia seseorang yang mengetahui ia orang
hal keadaan murtad. Yang mengetahui ia orang akannya pelaku orang yang dibunuh, korban atau membunuh ia orang akan orang yang mengetahui ia orang akannya korban. Atau membunuh ia orang yang mengetahui korban akannya korban. Au qatala man, atau membunuh ia seseorang akan korban, atau membunuh ia seseorang akan korban. Ahidahu, yang mengetahui ia korban, ia seseorang, ia pembunuh akannya korban. Murtad dan hal keadaan murtad akan murtad, au dimian atau akan dimi, au abdan atau budak, au zannahu atau menduga ia seseorang akannya korban. Qatil abihi, itu yang membunuh akan membunuh bapaknya seseorang. Fabana khilafuhu, lalu terbukti sebaliknya kejadian. Wal madhabu, maka adapun pendapat madhab, wujubul qisasi, itu wajiblah qisas alaihi, atasnya seseorang. Wa fima adal awula, dan pada sesuatu selain masalah pertama, kaulun, itu ada satu kaul, bi'adamil wujub, dan tidak ada wajib qisas. Tardu fil ula, menerapkan pada pendapat pertama. Wa fima adal akhirah, tardu torodah, datang ia pendapat torodah, datang ia masalah. Datang ia kaul, pada masalah, pada pendapat pertama, pada masalah pertama. Wa fima, dan pada sesuatu ada akhiratah, selain masalah yang akhir, tariqu qati, itu tariq qati, diwujubi dengan wajib qisas. Bahatha Rafi'iyu, dalam membahas oleh Imam Rafi'i, maji'ahu fil akhirati, berlakunya pendapat wajib pada masalah yang akhir. Walau daraba maridhan, jikalau memukul ia seseorang akan orang yang sakit, jahila maradahu, yang tidak mengetahui akan sakitnya seseorang, yang tidak mengetahui ia pelaku akan sakitnya seseorang, dorban, akan sekali pukul, yaqtulu maridah, yang membinasakan. dorban itu bukan sekali pukul. Kalau 10 pukul dorbatan akan pukulan. Nah, dia mampu mutlak akan selaku pukulan, akan selaku pukulan yang membunuh ia pukulan akan orang sakit. Duna sahihi, bukan orang yang sehat. Wajib qisasu, saya wajiblah qisas. Bi anna jahlahu, karena sesungguhnya tidak tahunya pelaku, la yubihud darbu, itu tidak membolehkan memukul. La yubihu
tidak membolehkan, ia ketidaktahuan akan memukul. Nah, jadi orang yang dia tahu selama ini itu orang murtad. Seseorang yang membunuh orang yang dia tahu orang ini selama ini murtad, ternyata dia nggak murtad lagi. Misalnya pemain film Ki Haji Ahmad Dahlan, terus siapa namanya, artis Ki Haji Ahmad Dahlan, nggak tahu, itu terkenal dia sekarang sudah murtad. Siapa? Lukman Sardi. Lukman Sardi. Datanglah salah seorang ke Jakarta itu, bunuh dia karena dia tahu itu murtad. Ternyata si Lukman sudah taubat dari Islam lagi. Dia nggak tahu kalau dia dari Islam lagi. Allah. Nah, maka orang yang membunuh itu dikisas. Atau dia bunuh seseorang yang dianggap yang dia tahu selama ini orang itu adalah zimmi, itu kafir zimmi itu, ternyata dia adalah muslim, maka anggapan itu tidak menyelamatkan dia dari hukum qisas. Yang ketiga, dia anggap dia tahu selama ini orang itu budak, lalu dia bunuh. Pembunuh budak kan tidak qisas karena dia merdeka, nggak selevel. Atau dia bunuh orang yang dianggap dialah pembunuh ayahnya, ternyata sebaliknya. Menurut pendapat mazhab wajib qisas, itu pendapat mazhab. Tapi selain masalah pertama, masalah kedua, menganggap zimmi, menganggap budak, menganggap pembunuh ayahnya, itu ada pendapat mengatakan tidak qisas. Nah, adamil wujub tarada fil ula, tidak wajib. Yang wajib itu datang pada yang pertama saja. Nah, kemudian pada masalah selain akhir, itu masalah pertama murtad, zimmi, abdad, itu ada tariqati yang katakan wajib. Imam Rafi'i justru membahas pendapat tariqat itu datangnya di bagian akhir, yaitu masalah pembunuh ayah. Pokoknya silang siur di sana pendapat. Yang pada intinya mazhab katakan wajib qisas. Si fulan nampaknya sehat-sehat saja, ternyata dia sudah pasang jantung, pasang cincin di jantung, 4 pasang. Tapi penampilan luar biasa saja, sehat. Datang kawannya dipukul dia. Pukulan ini kalau mendarat ke orang sehat tidak menyebabkan mati, tapi kalau mendarat kepada orang sakit buat mati. Hanya mati fulan itu. Kenapa dibagikan pukulan sekeras itu? Karena dia nggak tahu si fulan ini sedang sakit. Apakah dia diqisas? Tetap wajib qisas. Saya nggak tahu dia sedang sakit. Kalau tahu mungkin saya kurangi pukulannya. Tahu itu tidak tahu kamu itu tidak menyebabkan kamu boleh mukul orang. Jadi tahu nggak tahu tidak bisa jadi alasan. Apabila pukulan mematikan, walaupun kamu tidak tahu dia sedang sakit, maka tetap wajib qisas. Ini masih membahas masalah jenis pembunuhan ini mau dimasukkan kemana ya? Sengaja kah atau serupa sengaja? Karena sangat sulit sekali membedakan antara sengaja sama serupa sengaja. Nah, kalau tersalah tuh nggak dibahas, nggak jelas. Ini sengaja sama serupa sengaja. Orang yang mengatakan wajib qisas berarti mengklaim itu pembunuhan sengaja. Orang yang mengatakan tidak wajib qisas, wajib dia itu mengatakan pembunuhan serupa sengaja. Apakah alasan tidak tahu tadi
bisa menyebabkan pembunuhan itu berubah menjadi serupa sengaja. Ternyata pendapat kedua katakan tidak. Nah, pendapat kedua wakilah ya pun pendapat kedua la yajib, tidak wajib qisas. Karena sesungguhnya ma atabihi, karena sesungguhnya sesuatu yang melakukan ia seseorang dengannya sesuatu lisa bimuhlikin indahu, tidaklah ia sesuatu dengan sesuatu yang membinasakan di sisinya seseorang. Walau alima maradahu, jikalau mengetahui ia seseorang akan sakitnya seseorang, wajib qisasu qat'an, saya wajiblah qisas sepakat ulama. Mengetahui ya seseorang akan sakitnya korban. Dan seseorang kedua-duanya sakitnya korban, saya wajiblah qisas sepakat ulama. Wa yushtaratu li wujubil qisas, dan disyaratkan untuk wajibnya qisas fil qatil, pada korban, Islamu au amanu, oleh Islam, akan Islam, atau yang janji keamanan, mendapat janji keamanan, kama fi dhimmi wa muahadi, sebagaimana dalam kafir dhimmi dan kafir muahad. Fayuh daru harbi lintifa'i syarti, dan disia-siakan kafir harbi karena ternafi syarat. Wal murtaddu, dan adapun orang murtad, fi haqqil muslim, itu pada hak muslim. Lidzalika, karena demikian, wa sayadhkuru fi haqqil, demikian muslim, demikian qisas. murtad di atas kemana? Ke Fayudaru Harbi. Langit Fayudaru murtad tuh. ya, Maka disia-siakanlah orang murtad fi haqqil muslim, pada hak seorang muslim. Apa maksud pada hak muslim? Orang murtad itu sama haknya seperti orang muslim. Sejak kapan sama haknya? Orang murtad masuk neraka. Orang Islam yang membunuh, Pada hak muslim artinya yang dibunuh, yang membunuh. Lidzalik, karena itu Intifa'i syarti, Lidzalik intifa'i syarti musyarah, isim isyarah harus tahu kemana musyarah ini. Jadi tidak dibayar harga nyawa si kafir harbi karena tidak ada syarat. Tidak dibayar nyawa murtad yang dibunuh kalau yang bunuh muslim, karena alasan tadi tidak ada syarat. Syaratnya adalah Islam atau amanah. Nah, wasayadhkuru fi haqqi dhimmin wal murtadin, dan sekali akan disebutkan tentang hak kafir zimmi dan orang murtad. Wa man alaihi qisasu, dan orang yang wajib atasnya orang oleh qisas. coba apa maksud kalimat yang pendek ini? Saya zkurkan Ya, sayuz. saya Maknanya mana? baru Apa artinya? tentang hak Selagi akan disebutkan nanti. mana referensinya? Ada yang misalnya Iya, 10 berarti. saya guru
ketika menyebutkan nanti oleh misalnya tentang Apa yang akan disebutkan? tentang hak zimmi. Itu tempatnya. Fi itu tempat. Fi itu di mana beliau akan sebutkan itu mana fi. Tapi apa yang akan beliau sebutkan? Wajib kisah atau tidak? Siapa? Si murtad. Kenapa maf'ulnya dibuang? Sayuzkaru naifanya. Selagi akan disebutkan Mana naifanya? pihak muslim. Hakim Muslim sudah selesai. Harbi Yudaru harbi wal murtad. Yang belum disebutkan apa? Zimmi. Zimmi. Yang disebutkan amni. Ya. Tinggi pada syarti. Naib fa'il kembali ke murtad. Sayuzkaru selagi akan disebutkan akan murtad pada hak zimmi dan murtad. Yuhdarul murtad fi haqqil muslim. Murtad itu kalau dibunuh oleh muslim, darahnya itu dibuang begitu saja, tidak ada bayaran. Lidzalik, karena nggak ada syarat. Nah, bagaimana murtad kalau yang membunuhnya adalah zimmi? Bagaimana orang murtad kalau membunuhnya orang murtad juga? Sayuzkar akan disebutkan masalah murtad pada hak zimmi, artinya yang membunuhnya zimmi, murtadin, dan yang membunuhnya murtad. Kalau yang membunuhnya muslim, hukumnya apa? Disia-siakan. Kalau yang membunuhnya murtad juga, sayuzkar. Jadi sayuzkar itu ada murtad. Kalau harbi nggak perlu lagi sayuzkar. Harbi udah jelas. Nah, harbi itu siapapun yang membunuhnya, harbi itu nggak perlu diurus. Ya namanya kafir harbi. Nyawanya diyuhda bagi siapa saja. Nah, Waman alaihi qisasu ka ghairihi, dan adapun orang yang wajib atasnya orang oleh qisas itu sama seperti yang lainnya, Fayalzamu qatilahu qisasu, maka wajib pelakunya korban oleh qisas, pembunuh. maka wajib Pembunuhnya korban tidaknya untuk apa? akan pelakunya korban, pembunuhnya korban oleh qisas. Pembunuhnya korban. Maka wajib akan pelakunya, pembunuhnya korban
maka wajib pembunuh orang yang wajib atasnya qisas oleh qisas. Si A membunuh orang lain sehingga dia wajib qisas. Nah, orang yang wajib diqisas kalau dibunuh oleh orang lainnya, orang lain itu dibunuh juga. Bukan berarti orang wajib diqisas nyawanya nggak dilindungi oleh negara. Orang yang wajib dihukum mati, nyawanya tetap terlindungi. Sehingga kalau ada orang membunuhnya tanpa aturan, pembunuh orang yang wajib dibunuh, pembunuh orang yang wajib dihukum mati tetap juga diqisas. Kenapa kamu bunuh dia? Dia kan pembunuh. Mau 2 hari lagi mau dihukum mati juga. Daripada 2 hari mendingan sekarang saya bunuh dia. Nah, dia juga dibunuh. Dia membunuh orang yang membunuh, kecuali yang membunuh itu adalah kecuali yang membunuh itu adalah kecuali nggak diqisas yang membunuh pembunuh itu adalah ahli warisnya. Apalagi yang membunuh pembunuh itu adalah orang yang dibunuhnya. Nggak ada qisas. Gentayangan arwahnya. Nah, itu nggak ada qisas ya. Hantu. Nah, wazani muhsanu, dan adapun penzina muhsan, in qatalahu, jika dibunuh ia penzina muhsan, dhimiyun oleh kafir dhimmi, qutila bihi, jadi dibunuh ia dhimmi dengan sebab membunuhnya muhsan, penzina muhsan. Lianna la tasalluta lahu ala muslim, karena sesungguhnya tidak ada hak bagi zimmi atas seorang muslim, atau muslim atau seorang muslim, atau membunuh apabila membunuh akan muhsan oleh seorang muslim, fala yuqtalu bihi, maka tidak dibunuh akan ia muslim dengan sebab membunuhnya muhsan bil asahi, berdasarkan pendapat ashah. Nazaran, memandang ila istifaihi haddillah, memandang kepada melakukan eksekusinya pelaku akan had Allah. Tsani, dan apun pendapat kedua, wala berkata ia pendapat kedua, istifa'u haddi, eksekusi had lil imami dunal ahadi, itu bagi pemimpin bukan perorangan. Wa fir roda, dan adapun dalam kitab roda, qala qadi Abu Thayyib, berkata qadi Abu Thayyib, khilafu, sebalik, idza qutila qabla an ya'mura al-imamu bi qatlihi, apabila al-khilafu idza qutila, adapun khilaf apa itu apabila dibunuh ia penzina muhsan sebelum bahwa memerintahkan oleh imam dengan membunuhnya penzina muhsan. Fa in qutila ba'da amril imami, maka jika dibunuh ia penzina muhsan setelah perintah imam, biqatlihi, dengan membunuhnya, pada qisasa, maka tidak ada qisas qat'an, sepakat ulama. Biqatlihi mutalanya kemana? Biqatlihi ke ya muru imam. Imam. Nah, lanjut. Wa yushtaratu li wujubihi, dan disyaratkan bagi wajibnya qisas,
tasfiqat as-sobi dan orang gila. Wal madhabu dan adapun pendapat madhab wujubuhu ala sakrani, wajibnya kisos atas orang mabuk. Lita'addihi karena melampaui batasnya orang mabuk. Wa ulhiqa bihi dan disamakan hukum dengannya orang mabuk man ta'addi bi syurbi dawa'i man ta'adda bi syurbi dawa'in akan orang yang melampaui batas ia orang dengan meminum obat muzilin lil akli yang menghilangkan bagi akal. Wa hadza dan adapun ini kal mustathna min syartil akli itu sama sesuatu yang dikecualikan dari syarat berakal. Wa huwa dan dianya berakal min qabili rabtil ahkam bil asbab dari sisi mengikat hukum dengan sebab. Wa fi qaulin dan dalam satu qaul la wujuba alaihi tidak wajib qisas atasnya orang yang meminum obat berlebihan. Kal majnuni sama seperti orang gila akhdan mimma taqaddama fi kitabit talaq karena memahami dari sesuatu yang telah terdahulu dalam kitab talak fi tasarrufihi dalam tasarrufnya orang gila. Walau qala jikalau berkata ia seseorang kuntu yaumal qatli adalah aku dulu pada hari membunuh sobian itu seorang sobi au majnunan atau orang gila suddiqa bi yaminihi bisa dibenarkan ia seseorang dengan sumpahnya seseorang in amkana sibba fihi sibba ada tasdik sibba fihi jika memungkinkan ia seseorang akan masih kecil padanya saat membunuh wa ahidal jununah qablahu dan diketahui akan gila sebelumnya membunuh. Walau qala jikalau berkata ia seseorang ana sobiyun saya masih kecil al-an sekarang wala kisoso maka tidak ada kisos wala yahlifu dan tidak disuruh bersumpah ia seseorang annahus sobiyu sesungguhnya seseorang itu sobi wala kisoso ala harbi dan tidak ada kisos atas kafir harbi biadami iltizamihi karena tidak adanya yang mewajibkan harbi karena tidak ada yang mewajibkan kewajibannya harbi iltizam bertindaknya ikut campurnya harbi iltizam kewajiban apa itu iltizam alzama ilzimu ilzam memastikan memastikan iltizam ilzam iltizam yang memastikan memastikan itu enggak itu kan bahasa Arab lazim melazimi alzama yulzim
Lazimi. Ilzam. Alzama yulzimu ilzaman, itu melazimi. Melazimi bisa maknanya membuntuti terus, mengikuti. Tetap menyatakan suatu wajib. Apa? Menyatakan sesuatu wajib. Menyatakan sesuatu wajib. Nah, menyatakan sesuatu wajib. Apa artinya itu? Mewajibkan. Mewajibkan ke, Habis. mewajibkan ke. Diri sendiri. Memang zimi mewajibkan ke diri sendiri. Tidak. Apakah zimi mewajibkan ke diri sendiri? Iya. Enggak juga. Kenapa wajib qisas deh? Tidak wajib qisas. Zimi. Zimi kalau membunuh muslim Wajib qisas. wajib. Qisas. Kenapa? Karena dia sudah iltizam. Karena dia iltizam. Apa iltizamnya? Dengan berjanji sebagai zimmi. Si Harbi kan gak pernah iltizam. Harbi adalah kafir yang berperang dengan muslim. Dia tidak pernah mengakui sebuah kewajiban terhadap dirinya tentang hukum Islam. Tapi kalau zimmi iya, kalau muslim dah pasti, kalau musta'man pasti, kalau mu'ahad pasti. Mu'ahad itu berjanji damai dengan muslim. Dia akan ikut aturan, beberapa aturan muslim. Nah, kalau kafir zimmi, kafir yang tinggal di negara Islam, dia bersedia ikut aturan Islam. Kalau harbi, pernah? Enggak. Jadi kalau harbi yang membunuh, itu enggak dikisos. Dia yang membunuh muslim, maka harbinya enggak dikisos. Memang dibunuh juga dia, tapi bukan atas nama kisos. Tapi dia dibunuh atas nama dia harbi. Karena dia tidak pernah beriltizam, karena dia tidak pernah berkomitmen untuk mentaati aturan Islam. Nah, Wajibu qisasu 'alal ma'sumi, dan wajiblah qisas atas orang yang dilindungi. Bi'ahdin, dengan perjanjian damai, al-ghairihi, atau selainnya perjanjian. Wal murtaddi, dan adapun orang murtad, la iltizami uwal, karena menyanggupi oleh orang pertama. Karena menyanggupi oleh orang pertama. iltizam. Karena mewajibkan atas diri sendiri oleh orang pertama. Oleh orang pertama. Mana orang pertama? Pendapat pertama Pendapat pertama mana? Pendapat pertama dari awal. dari awal kapan itu? Dia masuk sebelum murtad. Nah,
karena iltizam dulu. Wajib qisas terhadap maksum dengan sebab bi'ahdihi, dan sebab janjinya. Wajib qisas terhadap murtad dengan sebab iltizam itu iltizam awal. Naam, dan karena wa baqa'i alaqatil islami fi tsaniyah, dan kekal hubungan Islam pada orang kedua. Wa mukafa'atan bil hamzah, dan kesetaraan itu dengan dibaca dengan hamzah, mukafa'at dibaca dengan hamzah, min makbuli lil qatil, dari orang yang dibunuh bagi pembunuh. Fala yuqtalu muslimun bidhimmin, maka tidak dibunuh seorang muslim dengan sebab membunuh kafir dhimmi. Di hadis Bukhari, karena hadis Imam Bukhari, la yuqtalu muslimun bi kafir, tidak dibunuh seorang muslim dengan sebab membunuh orang kafir. Wa yuqtalu dhimmi bihi, dan dibunuh orang dhimmi, kafir dhimmi, dengan sebab membunuh orang muslim, ai bi muslimin, dengan sebab membunuh orang muslim. Wa bi dhimmi, dan dengan sebab membunuh kafir dhimmi. Wa in ikhtalafat millatuhuma, walaupun berbeda keyakinan mereka berdua, kal yahudi atau nasrani, seperti Yahudi atau Nasrani. Falau aslama qatilu, jikalau masuk Islam si pembunuh, lam yaskut qisasu, niscaya tidak gugurlah hukum qisas. Walau jaraha dhimmiyu, jikalau melukai ia seseorang akan kafir dhimmi, jikalau melukai oleh kafir dhimmi, dhimmiyan akan kafir dhimmi yang lain. Wa aslama jarihu, dan masuk Islamlah yang melukai. Tsumma mata majruh, kemudian meninggallah orang yang dilukai. Fakada, maka begitu juga, ailam yaskut qisasu, saya tidak gugurlah qisas. Fil asahi, berdasarkan pendapat asah, lil mukafaati waqt jurhi, karena setara waktu juruh dilukai. lil mukafa'ah, Karena setara. siapa yang setara? Mereka, Nah, karena kesepadanan. karena kesepadanan ketika waktu melukai. Wasani, dan adapun pendapat kedua, yang zuru ila mukafaati waqt zuhuki, memandang kepada kesepadanan ketika waktu menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa atau menghilangkan nyawa? Zuhuk, menghilangkan nyawa. Apakah dia menghilangkan nyawa? Bagaimana kejadiannya tadi? Summa mata majruh, kejadiannya melukai oleh zimmi akan zimmi, Ya, dia masuk Islam si pelaku, ya. kemudian meninggal si majruh. Kapan dia menghilangkan nyawa? Enggak, Pada waktu hilang nyawa. Zuhuk hilang, muzhik baru menghilangkan. memandang kepada kesepadanan pada waktu hilang nyawa. Wa fi surataini, dan pada dua masalah kejadian itu, innama yaktassul imamu, hanya saja memutuskan, memutuskan qisas oleh imam, bi talabil warthi, dengan menuntut ahli waris. Wala yufawwiduhu ilaih, dan tidak boleh memasrahkan diri ia imam kepada ahli waris. Kenapa imam menyerahkan diri? Imam belum membunuh. Tidak boleh, dan tidak boleh memasrahkan diri kepada ahli waris. Siapa yang memasrahkan diri? Menyerahkan mentah-mentah oleh imam. Bukan memasrahkan
memasrahkan diri itu diri sendiri. Itu baru maknanya memasrahkan diri. Kalau memasrahkan orang lain bukan memasrahkan namanya. Itu mesra namanya itu. Menyerahkan. Menyerahkan. Dan tidak boleh menyerahkan oleh imam kepada ahli waris. Hazran Wala yufawwiduhu ilaihi. Ada maf'ul bihi. Dan tidak boleh menyerahkan yang oleh imam akannya perkara ya siapa oleh imam akannya kasusnya pembunuhan atau pembunuh ilaihi kepadanya ahli waris. Kenapa? Hazrat min tasliti kafir al muslim, karena karena bahaya dari menghindari dari penguasaan orang kafir atas orang muslim. Di mana letak penguasaan orang kafir terhadap muslim? Coba sebutkan lagi tasawurnya seperti apa? Kronologis dari awal. Pertama, di seorang zimmi, Ya. seorang zimmi melukai zimmi yang lain, kemudian masuk Islam si zimmi, si yang melukai, kemudian meninggal yang dilukai, kemudian dikisos, kemudian minta kisos oleh ahli waris. Sedangkan ahli waris yang majruh itu masih kafir. Itu berarti nanti semena-mena dia mengapain si pelaku. Kalau dikawal oleh hakim? Tapi udah diserahkan hakim mentah-mentah. Ya, memang hakim menyerahkan kisos kepada ahli waris zimmi. Ini kamu penggal di sini nih. Kamu penggal di sini boleh kamu bawa kemana-mana. Itu boleh. Tapi tidak boleh tadi. Kenapa nggak boleh? Karena khawatir semena-menanya si kafir atau muslim. Apa maksud semena-mena? Tidak tahu hukum. Ditunjuk. Pegang ini, penggal kepalanya sekali tebas. Di bawah pantang hakim. Boleh? Tidak. Kenapa? Itu boleh. Oh boleh? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena tidak tasbih. Itu antum biarkan seorang kafir zimmi memenggal kepala muslim itu nggak tasbih nama itu? Tasbih. Kenapa boleh? Enggak boleh, itulah yang namanya taslid, bukan semena-mena taslid itu. Jadi yang mengeksekusi hukum mati itu boleh qadhi dengan perantara algojonya, boleh ahli waris. Yang mengeksekusi hukum mati, memotong anggota tubuh, mencongkel mata, memotong telinga, pokoknya hukum qisas itu boleh dilakukan oleh qadhi dengan perantara algojonya atau oleh ahli waris. Tapi kalau ahli warisnya non muslim nggak boleh diserahkan kepada dia, harus qadhi yang melakukan. Karena kalau diserahkan ke dia,
berarti kita taslid namanya, tundukkan kepala. Yang tundukkan kepala itu muslim, yang angkat pedang kafir, itu yang namanya taslid. Nah, demi menghindari taslid itulah maka tidak boleh qisas dilakukan oleh ahli waris, wala yufawwidu ilaihi. Qadhi nggak boleh menyerahkan akannya qatil kepada ahli waris karena dia akan taslid. Nah, jadi taslid kepada kafir nggak boleh. Maka kalau tinggal merantau ke negara kafir yang menyebabkan kita taslid, merantau itu saja dah haram. Merantau ke Amerika nggak boleh pakai jilbab, itu aturannya. Taslid namanya. Kerja di perusahaan Sianu nggak boleh sholat, itu namanya taslid. Kalau sampai ada satu tindakan hak kuasa kafir kepada muslim, asbab apa saja, hal itu tidak boleh dilakukan, termasuk mencari uang, termasuk melamar pekerjaan, termasuk merantau dan sebagainya. Nah, lanjut. Bal-adharu, dan adapun pendapat adhar, qatlu murtaddi bidhimmi, dihukumati orang Kutila, dibunuh kafir si murtad dengan sebab membunuh kafir dhimmi. Nah, ini yang beliau katakan tadi, sayuzkaru fi haqqi dhimmiyin wa murtad. Selagi akan disebutkan si murtad berkaitan dengan hak zimmi dan murtad. Nah, Tsani, dan adapun pendapat kedua, la, tidak dibunuh, dibaqai alaqatul Islam, karena kekalnya hubungan Islam, fil murtad, pada orang murtad. Wa urida, dan dibantah akan ini pendapat, bi annahu, dengan sesungguhnya murtad ghairu muqarrari, itu bukan orang yang diberi ketetapan bil jizyah, dengan jizyah pajak. Bil murtadi, dan dibunuh ia murtad dengan sebab membunuh murtad. Wasani, dan apapun pendapat kedua, la, tidak dibunuh, id maktulu mubahud dam, karena orang yang dibunuh itu orang yang boleh darahnya. boleh darahnya itu apa? Mubah darahnya. Mubah darahnya itu apa? Untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Untuk dipenggal. Nah, Dimiyu bil murtadi, tidak dibunuh orang dimi dengan sebab membunuh murtad. Wasani, dan apapun pendapat kedua, yuktalu bihi, dibunuh ia zimi dengan sebab membunuh murtad. Dibaqai alaqatil islami fihi, karena kekal hubungan Islam padanya murtad. Wa urida, dan dibantah akan ini pendapat bima taqaddama, dengan sesuatu yang telah terdahulu. apa itu? Ghairu muqarrari bil jizyah, Nah, karena si murtad tidak dari ketetapan dengan pajak. ditetapkan dengan pajak. Nah, Yuqtalu hurun. aja nggak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuqtalu hurun liman fihi rikun li'adamil mukafati, dan tidak dibunuh akan orang merdeka dengan sebab membunuh orang yang padanya orang itu ada status budak. Li'adamil mukafati, karena tidak ada kesepadanan, kesetaraan. Wa yuqtalu kinnun wa mudabbarun
wa mukatabun wa ummu waladin ba'duhum bi ba'din, dan dibunuh akan budak tulen dan budak mudabbar dan budak mutkatab dan ummul walad, ba'duhum sebahagian mereka dengan sebab sebagian yang lain, litakafuihim bitasyarukihim fil mamlukiyati, karena takafuihim setaranya mereka, sepadanya mereka dengan sebab berfungsinya mereka pada atau dalam status perbudakan. Walau qatala 'abdun 'abdan thumma ataqal qatilu au jaraha 'abdun 'abdan thumma ataqal jarihu bainal jurhi wal mauti maka hudusil Islam. Dan jikalau membunuh oleh seorang budak akan budak yang lain, kemudian merdekalah orang yang membunuh, atau jikalau melukai oleh budak akan budak yang lain, kemudian merdekalah orang yang melukai, antara waktu melukai dan waktu mati, maka kasusnya sama dengan barunya Islam. Lidhimmi bagi zimmi, al-qatili bagi zimmi yang membunuh, awil jarihi atau yang melukai, fima taqaddam pada sesuatu yang telah terdahulu. Wahuwa dianya sesuatu yang terdahulu itu ada musukutil kisosi fil qatli, tidak gugur kisos dalam kasus pembunuhan. Wakada fil jurhi fil asahhi, begitu juga pada kasus melukai menurut pendapat asah. Wa man ba'duhu hurrun law qatala mithlahu la qisasa, dan orang yang sebahagiannya orang itu merdeka, jikalau membunuh dia orang akan semisalnya orang, niscaya tidak ada kisos. Waqila, menurut itu pendapat, illam tazid huriyatul qatili ala huriyatil maqtul, jika tidak berlebihlah kemerdekaan orang yang membunuh atas kemerdekaan maqtul, orang yang dibunuh, korban, biangkanat qadaraha au aqalla minha, dengan bahwa ada ia merdeka si qatil itu kadarnya merdeka si maktul, atau sama dengan merdekanya si maktul, atau ada ia merdeka si qatil itu kurang darinya merdeka si maktul. Wajib al-qisasu, niscaya wajiblah kisos. Di annal maktula hina idin musawid, karena sesungguhnya korban ketika itu sama, au fadilun atau lebih unggul. Wa arada nafiyal qisasi bi annahu la yuqtalu bi juz'il huriyati, dan membantah oleh pendapat yang menafikan kisos, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya la yuqtalu tidak dibunuh, bi juz'il huriyati dengan sebab membunuh sebahagian merdeka, orang yang sebahagiannya merdeka. Siapa yang tidak dibunuh akan orang yang sebahagiannya merdeka. Wa bi juz'ir riqi juz'ur riqi, dan dengan sebab membunuh orang yang sebahagiannya budak akan sebahagian budak, orang yang sebahagiannya juga budak. Bal yuqtalu jami'uhu bi jami'ihi hurriyatan wa riqan sya'i'an, akan tetapi dibunuh akan seluruhnya tubuh, orang yang memiliki seluruhnya, dibunuh seluruhnya tubuh dengan sebab membunuh seluruhnya tubuh. Hurriyan warikon, budak ada ia dan merdeka ada ia dan budak. Syaitan, hal keadaan tersebar.
Fayalzamu qatlu juz'i hurriyatin, maka wajiblah membunuh orang yang sebahagiannya merdeka dengan sebab bijuz'i rikin, membunuh seorang yang sebahagiannya budak. Titik. Wa mumtani. Wa mumtani. Apa maksud kalimat ini? Kalau ada seorang budak yang budak kongsi, Budak kongsi. budak ini milik dua orang. Lalu Budak ini milik dua orang. Lalu pemilik pertama dia merdekakannya iya. sebagai budak. Nah, itu dia ini membunuh budak yang sama dengan dia. Sebagian budak itu merdeka juga, maka budak yang membunuh ini tidak dikisos. Kenapa nggak dikhusus? Karena setara. Justru karena setara harus dikhusus. Seseorang dikhusus kan karena nggak ada kesetaraan. Tidak dibunuh. Budak A merdeka 50%, budak 50%. Dia bunuh budak B merdeka 50%, budaknya juga 50%. Jadi budak setengah membunuh budak setengah lainnya. Kata beliau, Lalu bijuzul hurriyah, juzul hurriyah. lah qisas. Mamba'du hurun law qatala misla lah qisas. Orang yang sebagian yang merdeka kalau membunuh yang sama dengan dia tidak ada hukum qisas. Pendapat pertama ini tidak membedakan antara apakah pembunuh lebih banyak kemerdekaannya daripada yang dibunuh atau sama atau sebaliknya. Ini pembunuh merdekanya sudah 70%. Pembunuh ini merdekanya 70%. Yang dibunuh budak merdeka 30%. Qisas? Tidak. Atau yang membunuh merdekanya baru 30%. Yang dibunuh budak yang merdeka 70%. Qisas? Tidak juga. Atau budak merdeka 50% membunuh yang 50%. Qisas? Tidak. Itu pendapat yang kuat. Pendapat kedua, jika lebih kemerdekaan si pelaku, contoh 6, yang membunuh merdekanya 70%, yang membunuh 30%, yang membunuh 70%, yang dibunuh 30%. Tidak. Tadi yang membunuh 30 orang. Hah? Tidak lebih kemerdekaan orang yang membunuh. Tidak lebih kemerdekaan yang membunuh. Contoh, Yang membunuh 30%. yang membunuh 30%, Yang dibunuh 70%. yang dibunuh 70%, Yang dipisah.
Wajib qisas. Kenapa? Mana yang sama? Yang membunuh 30, yang dibunuh 70. Karena sama. Sama mana sama? Hah? Lebih. Lebih. Yang sama? Sama-sama 50. Itu pendapat yang kedua. Coba lanjut baca. Wa'arodo nafiyal qisasi. Wa'arodo, Membantah. membantah. Arodo dari membantah. Membantah. Siapa panggilnya? Nafiyal qisasi. Hah? Nafiyal. Nafiyu. Membantah oleh yang Yang menafikan qisas. pendapat mana itu? Yang pertama, Apa bantahannya? tidak dibunuh Ya, dengan sebab membunuh sebagian merdeka akan sebagian merdeka, tidak dibunuh dengan sebab membunuh budak yang sebagian merdeka akan budak yang sebagian merdeka. Tidak dibunuh budak yang sebagian merdeka dengan sebab membunuh budak yang sebagian merdeka. di sini kembali domir ke mana? La yuqtadu. Nefalnya mana? Akan juzul ya. Tidak dibunuh akan Orang yang sebagian merdeka dengan sebab membunuh sebagian merdeka. mana nefal yuqtadu? Di depan. Oh, di depan. Tidak dibunuh Tidak dibunuh dengan sebab bijuzil huriyah, dengan sebab membunuh budak yang sebagiannya merdeka. Siapa yang dibunuh akan budak yang sebagiannya merdeka. kemudian Dan tidak dibunuh juga dengan sebab membunuh sebagian budak akan sebagian budak sama sebagian. Bang, Tapi dibunuh akan seluruhnya. seluruhnya apa? Seluruhnya budak tadi itu satu orang budak. Dibunuh seluruhnya. Satu orang budak. Jadi bisa kalau dibunuh sebagian. Ya. Alasan pendapat pertama yang membantah ada qisas walaupun secara logika tidak terjadi mukafa'ah, karena budak mub'ad 50% membunuh budak mub'ad, berarti mukafa'ah sepadan, dah wajib qisas. Logikanya begitu. Tapi dibantah oleh pendapat pertama dengan alasan bahasanya la yuqtalu bi juz'il hurriyah, juz'ul hurriyah, tidak boleh dibunuh dengan sebahagian kemerdekaan akan sebagian kemerdekaan, tidak dibunuh akan sebagian budak dengan sebagian
budak. Akan tetapi cara membunuh itu secara total, seluruhnya dibunuh, seluruh dalam artian seluruh bagian. Sehingga kalau dalam bagian tubuhnya ada dua kombinasi status sosial, maka tidak boleh dibunuh sebagian dan sebagian. Kalau budak 100%, kalau mereka 100%. Jadi dibunuh seseorang karena dia merdeka 100%, dibunuh seseorang karena dia budak 100%, tidak boleh dibunuh karena sebagiannya budak, karena sebagiannya merdeka. Kenapa? Rikon sya'ib, perbudakan itu mencakup. Apakah kira-kira budak 50% itu jelas di mana letak budaknya? Tidak. Status budak 50% yang ada pada diri itu sya'ib, sifatnya mencakup, bukan dari pinggang ke bawah budak, dari pinggang ke atas merdeka. Dia bukan berkelompok. Status budak itu sya'ib, sama dengan barang mustarak. Nah, kalau sekiranya diwajibkan kisos gara-gara memandang budak mempan 50% sepadan yang budak mempan 50%, akan terjadilah pembunuhan sebahagian merdeka gara-gara sebagian budak. Nah, karena di telinganya itu ada budak, di sana ada merdeka. Ambil separuh telinganya, ada budak, ada merdeka. Ambil satu lembar bulunya, di bulu itu juga ada status budak, ada status. Karena mencakup antara merdeka sama budak juga nggak bisa dipisah. Artinya ketika Anda mengambil tindakan terhadap perbudak, terhadap status budak, otomatis akan berpengaruh kepada status merdeka. Nah, dan itu nggak boleh. Bisa dipahami. Wala qisasa baina 'abdin muslimin wa hurrin zimmi. Dan tidak ada qisas antara budak yang muslim dan orang merdeka yang zimmi. Bi anqatalal awwalu at-thaniya, dengan bahwa membunuh oleh orang yang pertama akan orang yang kedua, au aksahu, atau sebaliknya. Li'annal muslima la yuqtalu bidhimmi wal hurra la yuqtalu bil abdi. Karena sesungguhnya orang Islam tidak dibunuh akan ia orang Islam dengan sebab membunuh kafir dhimmi, dan orang merdeka tidak dibunuh akan ia orang merdeka dengan sebab membunuh budak. Wala tajburul fadilatu fi kulli minhuma naqisatahu, dan tidak bisa menggantikan oleh fadilah, oleh kelebihan pada setiap masing-masing dari keduanya akan kekurangannya. Wala qisasa biqatli waladin lil qatili, dan tidak ada qisas dengan sebab membunuh anak bagi pelaku. Wa in safala, walaupun ke bawah. Li hadithi la yuqadu li ibni min abihi, tidak dihukum qisas bagi anak dari bapaknya. Sahhahu al-Hakim, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Wal bintu kal ibni wal ummu kal abi, anak wanita itu sama dengan anak laki-laki, dan ibu itu sama dengan bapak. Kiasan, karena hukum kias. Wa kadal ajdadu wal jaddatu, begitu juga kakek-kakek dan nenek-nenek. Wa inna law, walaupun ke atas mereka. Min qibalil abi awil ummi, dari sisi atau dari pihak bapak atau dari pihak ibu.
Wal ma'na fihi, adapun makna padanya itu adalah annal walida kana sababan fi wujudil waladi. Sesungguhnya walida, orang tua, ada ia orang tua itu menjadi penyebab pada adanya anak, fi wujudil waladi, pada adanya anak. Fala yakunul waladu sababan fi adamihi, maka tidak adalah anak itu penyebab pada tidak adanya orang tua. Wala qisasa lahu ay lil waladi alal walidi, dan tidak ada qisas baginya, yaitu bagi orang tua atas lil waladi, bagi anak, terhadap atau atas pembunuhan yang dilakukan orang tua. Ka'an qatala atiqahu au zaujata nafsihi, seperti bahwa membunuh ia seseorang akan atiqahu, akan orang tua, seperti bahwa membunuh dia orang tua akan budak sahayanya anak. atiqahu, Orang merdekanya anak, orang merdekanya anak, mantan budaknya anak. Sebagaimana bahwa membunuh ia orang tua akan mantan budaknya anak, atau zaujata nafsihi, atau istri anaknya. Walahu minha ibnun, yang baginya anak, darinya istri itu ada anak. Wa yuqtalu biwalidayhi bikasrid dal, dan dibunuh akan dia anak dengan sebab membunuh kedua orang tuanya. Dibaca dengan kasrah dal, biwalidihi, ay bikulli minhuma ka ghairihim, yaitu dengan setiap dari mereka sama dengan selain mereka. Walau tada'aya majhulan faqatalahu ahaduhuma fa in alhaqahu alqaifu bil akhari iqtassa. Dan jikalau tada'aya, jikalau dua orang saling mendakwakan, majhulan, akan orang yang tidak diketahui nasabnya, faqatalahu, lalu membunuh akannya orang yang tidak diketahui nasabnya itu oleh salah seorang dari keduanya, yang orang terdakwa. Fa in alhaqahu alqaifu, maka jika menyambungkan nasab akannya majhulan oleh qaif, orang ahli DNA, bil akhari, dengan yang lain, ittassa, niscaya mengkisas ia, ay al-akharu, pihak yang lain, dithubuti ubuwatihi, karena tetap status kebapakannya. Wa illa, jika tidak, ay wa illam yalhaqahu bihi fala yaktasu, jika tidak menyambungkan nasab ia qaif, akannya majhul, akannya orang yang tidak diketahui nasabnya, bihi, dengannya pihak yang lain, fala yaktasu, maka tidak boleh mengambil qisas ia pihak yang lain, li'adami thubuti ubuwatihi, karena tidak tetap status kebapakannya. Wa ibaratul muharrari wa ghairihi, dan ada ungkapan dalam kitab Muharrar dan selainnya kitab Muharrar, in alhaqahu bil qatili fala qisasa, jika menyambungkan nasab ia qaif, akannya majhul dengan orang yang membunuh, fala qisas, maka tidak ada qisas. Wa fi rawdati ka asliha, di dalam kitab Rawdah sama dengan asalnya Rawdah, lau alhaqahu bi ghairihima iktassa, ay inidda'ahu, jikalau menyambungkan nasab ia qaif, akannya majhul dengan selain dari keduanya, dengan orang lain dari keduanya, niscaya boleh mengkisos dia, ay
jika mendakwakan ia orang lain yang selain keduanya tersebut. Akannya majhul. Nah, majhul itu siapa? Orang yang tidak diketahui nasab. Orang yang diketahui nasabnya. Orang yang tidak diketahui nasabnya dituduhkan oleh dua orang. Orang pertama mengatakan itu anak saya. Orang kedua mengatakan itu anak saya. Jadi satu orang ini diperebutkan. Nah, salah satu yang memperebutkan itu membunuh si majhul. Sama-sama nggak dapat, saya bunuh saja, bunuh dia. Nah, setelah dibunuh, datanglah ahli DNA mencari siapa bapak majhul yang sudah mati ini. Kalau sekiranya bapak majhul yang sudah mati itu dihubungkan nasab oleh ahli DNA kepada yang hidup, kepada yang tidak membunuh, maka yang membunuh akan dihukum qisas. Kenapa dihukum qisas? Karena bukan anaknya. Nah, dan lagi ada ahli waris yang menuntut. Tapi apabila anak majhul itu terhubung nasabnya kepada yang membunuh, maka tidak ada hukum qisas. Kenapa? Karena bapak bunuh anak, tidak ada qisas. Tapi kalau ahli DNA menghubungkan nasabnya bukan kepada mereka yang berdua, tapi kepada pihak ketiga, orang lain lagi, ya nasab kamu nih, maka tidak ada hukum qisas, kecuali jika sapam itu menuduhkan, oh iya itu anak saya dan saya untuk qisas, itu baru bisa. Tapi kalau dihubungkan ke orang lain cuek saja, maka nggak ada hukum qisas. Kenapa nggak ada hukum qisas? Bukan nggak tahu siapa pembunuhnya, tapi nggak tahu siapa yang akan menuntut qisas, karena dia nggak ada wali. Nah, berarti kejadian ini menunjukkan penting memastikan yang dibunuh itu bukan anak bagi yang pembunuh. Kalau pembunuh adalah bapaknya, maka tidak wajib qisas, karena bapak adalah penyebab munculnya anak. Jangan sampai anak penyebab hilangnya bapak. Bapakmu adalah penyebab munculnya kamu. Gara-gara kamu dibunuh oleh bapakmu diqisas, berarti kamu sudah menjadi penyebab bapak hilang. Nah, seseorang yang menjadi penyebab ada, jangan dijadikan dia hilang. Beda sama anak bunuh bapak. Anak bunuh bapak, anak tetap diqisas. Nah, bapak di sini masuk semuanya, ibu, bapak, kakek, nenek, di pihak bapak, pihak ibu itu semua masuk. Anak di sini masuk juga semuanya, anak laki, anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki, anak perempuan dan anak perempuan, semuanya masuk sampai ke bawah. Nah, baik. Walau qatala ahadu akhaini syaqiqaini al-aba wal akharu al-umma ma'an. Dan jikalau membunuh oleh salah satu dari dua orang bersaudara kandung akan bapak, dan yang lain akan ibu, membunuh oleh yang lain akan ibu, ma'an secara bersamaan. Wal ma'iyatu wat tartibu al-ati bizuhukir rohi. Dan adapun pertimbangan persamaan dan berurutan itu akan datang penjelasannya dengan lenyapnya nyawa, hilangnya nyawa. Falikulli minhuma qisasun, maka bagi masing-masing dari keduanya
itu kisos alal akhari atas yang lain. Li'annahu qatala muwarrithahu, karena sesungguhnya seseorang itu telah membunuh ia seseorang akan mewarisnya seseorang. Wa qaddamu lil qisasi bi qur'ati ahadihima, dan didahulukan bagi kisos dengan mengundi salah satu dari keduanya. Fa'initassa, maka jika mengkisos oleh akharu, oleh pihak yang lain, biha dengannya undian, au mubadaran ay qablaha, atau menyegerakan kisos yaitu sebelumnya undian, falil warithi, maka bagi ahli waris al-muqtassa minhu, orang yang dikisos darinya itu qatlul muqtasi, berhak mengajukan hukuman mati terhadap orang yang kepada penuntut kisos. Ilam tuwarith qatilan bihaqqin, jika tidak mewarisi ia seseorang, ia korban, akan pelaku dengan hak, dengan benar. Wa huwa ar-rajih, dianya pendapat itu adalah pendapat yang kuat. Tasawurnya jika dua orang beradik kakak membunuh satu, misalnya si abang membunuh bapaknya, adik yang membunuh ibu secara membunuh ibu, orang ini berdua sama-sama membunuh, sama kejadiannya sama, maka bagi masing-masing dari keduanya itu ada kisos terhadap yang lain. maksudnya apa itu? Kisos salah satu dari keduanya, dituntut kisos. Nah, salah satu dari keduanya dituntut kisos. Salah satunya saja. Salah satunya saja. Yang lain nggak bisa. Anaknya kan berdua itu. Siapa yang boleh menuntut kisos? Diundi. Diundi ya. Yang duluan membunuh. Sekarang eksekusi kisos, kemudian hak kisos. Hak kisos siapa yang punya? Ahli waris. Mereka cuma punya dua anak. Ahli warisnya cuma dua anak kandung. Satu anak bunuh ayah, satu anak bunuh ibu. Siapa punya hak kisos? Mereka berdua punya hak kisos. Nah, si pembunuh ayah membunuh, berhak menuntut kisos kepada kakaknya karena telah bunuh ibunya. Si pembunuh ibu juga bisa berhak menuntut adiknya karena sudah membunuh ayahnya. Kamu saya tuntut nanti pengadilan hukum mati karena telah membunuh ibu saya. Kamu juga saya tuntut karena telah membunuh bapak saya. Nah, kedua-duanya punya hak. Nah, keluarga ini harusnya begitu ya, biar musnah sekalian. Nah, selepas itu sampai di pengadilan, siapa yang akan ditunaikan hak kisosnya lebih awal? Kata Pak Hakim, oke lah, karena kedua-duanya akan dikisos. Tapi siapa yang akan melihat saudaranya dipenggal? Siapa? Siapa? Orang yang keluar undiannya. Nah, orang yang keluar undiannya fayuqaddamu lil qisasi bi qur'ati ahadihima. Oke, diundilah.
siapa yang akan ditunaikan hak qisas yang jawab? Ternyata si pembunuh ayah. Ini yang tuntutannya diterima, sehingga dibunuhlah saudaranya yang membunuh ibunya. Selepas itu yang untuk dia nanti ayo harus habis sama dia berdua. Warisi muqtasamin, waris li muqtasamin. Ternyata saudara dia tadi punya anak, punya istri. Nah, itulah yang menuntut hukum qisas berlaku kepada saudara yang masih hidup. Nah, kalimat fa inni tusal akharu biha, kalau sekiranya telah dilakukan eksekusi qisas kepada si lain, biha gara-gara undian, dia yang mati duluan, atau gara-gara mubadarah, dia dibunuh sebelum diundi, maka ahli waris muqtasamin akan membunuh si muqtasi. Ahli waris yang sudah dieksekusi qisas kepadanya, dia menuntut membunuh si muqtasi. Illam tuaris yuwaris illam yuwarrisu illam yuwarrisu qatilan bihaqqi. Jika kita tidak berpendapat memberikan hak waris kepada pembunuh dan hak. Nah, jika kita tidak memberikan hak waris kepada si pembunuh dengan cara hak, itu pendapat kuat. Antara orang membunuh dengan dibunuh itu tidak ada hak waris, walaupun si pembunuh ini membunuh dengan hak. Contoh, anaknya hakim dan anak memvonis hukum mati ke bapak, maka bapak tidak bisa diwarisi oleh anak yang hakim tersebut. Kenapa? Karena anaknya telah membunuh bapaknya walaupun bihaq. Itu namanya membunuh bihaq. Nah, seorang saudara menuntut mati saudaranya yang lain. Kenapa? Karena membunuh ibunya. Berarti dia membunuhkan bihaq. Nah, kalau kita katakan dia tidak hak mewarisi, maka yang menuntut mati yang masih hidup ini adalah keluarga muqtasimin. Tapi kalau masih punya hak, maka nggak perlu dituntut, hakim langsung eksekusi. Kenapa eksekusi? Karena wasiat atau permintaan yang sudah dikisos sebelum mati tadi, kan dia minta untuk dihukum mati juga pembunuh ibunya. Nah, itulah pendapat kuat. Pembunuh hak atau tanpa hak, pembunuh nggak akan mewaris. Anak algojo, seseorang bertindak sebagai algojo, yang dipenggal kepalanya adalah saudaranya sendiri, maka dia nggak dapat warisan daripada saudaranya. Yang dia bunuh adalah anaknya sendiri, karena penegak hukum
anaknya memang bersalah membunuh orang lain, maka bapaknya tidak dapat warisan. Itu namanya qatil bil haq. Illam warithu qatilan bihaq. Jika kita tidak memberikan hak waris kepada pembunuh bihaq. Dan itu pendapat rajih. Pembunuh bihaq tidak dapat warisan. Itulah pendapat ikhwan. Nah, wa kadza in qatala murattaban wala zawjiyata bainal abi wal ummi. Begitu juga jika membunuh kedua-duanya secara berurutan dan tidak ada hubungan nikah antara bapak dan ibu, ai falikulli minhuma al-qisasu, maka bagi masing-masing dari keduanya itu berhak qisas alal akhari, atas yang lain. Wa qaddamu lahu bil qur'ati aw man tada'a bil qatli wa dhani arjuhuma fi rawdati at-tani, dan didahulukan baginya seseorang dengan udian atau orang yang memulai dengan membunuh. Wajahani itu ada dua wajah. Arjahuma yang paling kuat dari dua wajah dalam kitab Rawdah itu adalah yang kedua. Walau badara man urida iktisasu minhu bil qur'ati aw libtidaihi bil qatli faqatal akharu fawarithu qatalahu. Dan jikalau bersegera oleh orang yang menginginkan hukuman qisas darinya seseorang, darinya yang lain, bil qur'ati dengan undian, atau karena permulaannya seseorang dengan membunuh, faqatal akharu, lalu membunuh oleh yang lain, wa warithuhu qatalahu, dan ahli warisnya itu berhak menuntut matinya seseorang yang lain. Wa illa, jika tidak, wa in kanat zawjiyatun bainal abi wal ummi, jika ada hubungan nikah antara bapak dan ibu, fa'alat tsani faqat, maka ke atas orang yang kedua saja, al-qisasu, oleh qisas. Li'annahu, karena sesungguhnya orang kedua, idza sabaqa qatlal abi lam yarith minhu qatiluhu, apabila mendahului ia seseorang akan membunuh bapak, niscaya tidak mewarisi ia seseorang darinya bapak, tidak mewarisi darinya bapak oleh pembunuhnya bapak. Wa yarithuhu akhuhu wal ummu, dan yang mewarisi akannya bapak, oleh saudaranya dan ibunya. saudara siapa? Saudara pembunuh, saudaranya pembunuh dan ibu. Wa idza qatala al-akharu al-umma warithaha al-awwalu, dan apabila membunuh oleh yang lain akan ibu, niscaya mewarisi akannya ibu itu oleh yang pertama. Fatantakilu ilaihi hissatuha minal qisasi, maka berpindahlah kepada orang pertama oleh jatahnya ibu dari qisas. Wa yasqutu baqihi, dan gugurlah sisanya qisas. Wa yastahiqul qisasu ala akhihi, dan berhak ia seseorang akan menuntut qisas terhadap saudaranya. Walau sabaqa qatl ummi saqatal qisasu an qatiliha, dan jikalau terdahulu oleh pembunuhan ibu, niscaya gugurlah qisas dari orang yang membunuhnya ibu.
wastahaqqa qatla akhihi, dan berhak ia seseorang akan menuntut mati saudaranya. Titik. Paham? Ini baca paham? Kejadian kedua, dua orang anak saudara seibu sebapak. Satu anak membunuh ayah, satu anak membunuh ibu secara berurutan. Dan pada saat itu ayah ibu tidak lagi sebagai suami istri. Maka hukumnya sama di atas. Masing-masing berhak menuntut qisas kepada saudaranya. Dan yang akan dipenuhi tuntutannya lebih awal, maksudnya yang akan diqisas lebih awal adalah orang yang keluar undiannya, atau orang yang pertama melakukan pembunuhan. Dua wajah. Yang kuat adalah yang kedua, yaitu siapa yang diqisas lebih awal, yaitu berdasarkan siapa yang membunuh pertama. Itu yang diqisas lebih awal. Nah, setelah dia diqisas, maka saudaranya yang hidup akan dituntut qisas oleh ahli waris yang sudah dibunuh dengan qisas. Beda hukumnya kalau ayah ibunya masih suami istri. Maka yang diqisas hanya orang yang kedua saja. Coba jelaskan bagaimana jalur pemikirannya. Dua orang saudara kandung membunuh, masing-masing membunuh orang tuanya. Katakanlah si abang membunuh ayah, si adik membunuh ibu. Ini abang adik. Ada juga satu orang abang dia adik juga. Nah, abang adik. Abang bunuh ayah, adik bunuh ibu. Yang pertama adalah abang membunuh ayah, 2 hari setelahnya ibu bunuh, adik bunuh ibu. Dan hubungan mereka ayah ibu masih suami istri, belum cerai. Maka hukum mengatakan yang diqisas hanya adik yang bunuh ibu. Kenapa? Karena alasan yang terbaca tadi. Kenapa sudah dibaca nggak bisa diulang? Sama bapak tidak mewarisi dari bapak oleh pembunuh bapak. Bahasa Indonesia aja, bahasa kita aja. Apabila mendahului Siap mana ya boleh? mendahului ya seorang akan membunuh bapak, saya tidak mewarisi darinya bapak oleh orang yang membunuh bapak. Kalau yang pertama si abang itu duluan dia membunuh bapak, dia tidak bisa mewarisi dari bapak. Bapak itu tidak bisa mewarisi. Iya, lalu bisa mewarisi itu cuma saja. adik sama. Nah, kemudian dan apabila kotoran akhir apabila membunuh oleh si adik ini akan dibunuh. ya. Yang menjadi ahli warisnya itu si abang. Al-awwali oleh orang pertama si abang. Maka berpindah kepadanya si abang akan jatah ibu dari qisas.
gugur kisos dan ya si abang menuntut kisos terhadap si adik. Kenapa adik nggak bisa nuntut kisos ke abang? Karena bunuh bapak. Sama yang pertama ketika cerai, ketika ibu bapak yang cerai kan dia berhak menuntut kisah juga ke abangnya. Kamu udah membunuh bapak saya, kamu menuntut saya membunuh ibu kamu, saya menuntut kamu karena membunuh bapak saya. Kata satu anak ayah, satu anak ibu. Karena pemilihan maka tasawur hukum tidak cukup dengan yang tertulis. Kesimpulan hukum didukung dengan yang tidak tertulis. Nah, ada kalimat yang misalnya tidak tulis di situ. Karena kalimat itu tidak bisa dipahami kalau antum mencermatinya dari hukum-hukum kasus sebelumnya dan kitab-kitab lainnya. Nah, kita itu saja kitab-kitab lainnya. Apa itu? Yaitu yang namanya hukum musyarakah, hukum kongsi. Nah, apabila seseorang berhak dihukum kisos, kemudian yang menuntut adalah dua orang, Nah, kalau satu orang setuju, satu orang tidak, apa berlaku hukum kisos? Berlaku hukum kisos? Tidak. Penuntut kisos berlima, 3 nekat mau membunuh, 2 mengatakan maafin saja, atau 1 bilang kami maafkan. Yang 1 ini akan menggagalkan kisos kepada 4 orang yang lain. Ini namanya hukum musyarakah. Nah, di sini berlaku hukum musyarakah karena mak bapak belum cerai. Nah, tapi kalau sudah cerai nggak laku hukum musyarakah. Ketika si abang membunuh bapaknya, maka si abang ini tidak punya hak waris dari si bapak yang dibunuh, karena al-qatil la yuwarisu maqtul. Selesai. Siapa yang punya hak waris? Adik sama ibunya. Nah, adik sama ibu, dia punya hak kongsi berdua. Nah, ketika mereka cerai, siapa punya hak? Ketika ibu bapak sudah cerai, siapa yang berhak? Adik doang. Tapi ketika belum cerai, berdua dia berhak, adik sama ibu. Selepas itu si adiknya membunuh ibunya. Ketika dia bunuh ibunya, maka hilanglah hak si adik kepada ibu. Siapa yang berhak? Abang doang. Apa sama bapak? Sendiri dia. Nah, karena abang sendiri memiliki hak kisos, dia boleh nuntut adiknya hukum mati. Tapi ketika adik ini memiliki hak kisos berdua sama maknya, sementara si mak hak kisosnya pindah ke abangnya, bisa dia menuntut sendiri abangnya untuk hukum mati? Enggak, kecuali bersama ibunya. Nah, sementara ibunya sudah meninggal, sudah pindah hak ke abangnya. Apakah dia akan mengajak abangnya menuntut mati abangnya? Entah, abangnya nggak mau. Nah, itu pengaruhnya kalau tidak cerai. Selamatlah yang pertama. Nah, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.